Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Mas Alvin. Eh, ini orang tua saya tuh dua-duanya udah meninggal kan, Ustadz. Dulu semasa hidupnya ibu saya tuh pernah bilang kayak gini, Ustadz. Dia belum nggak pernah gitu bayar bayar hutang puasa selama haid gitu. Mulai dari gadis udah haid sampai sampai udah tua gini lah waktu sebelum meninggal gitu, Ustadz. Setelah dihitung-hitung gitu kurang lebih banyak gitu Ustadz. Terus dia bilang gini, eh aku puasa sunat aja gitu katanya kan. Nanti kalau seandainya nggak cukup, nanti bayarin ya katanya gitu. Apakah ini bisa menjadi hutang yang harus saya bayar gitu Ustadz? Terus yang kedua ada kasus gini Ustadz. Teman saya itu kan bekerja di luar kota gitu. Terus anaknya tuh dititipin ke orang tuanya gitu. Apakah dia jarang pulang gitu? Apakah ini termasuk zolim terhadap orang tuanya gitu? Sementara orang tuanya udah sepuh gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kalau tahu hitungannya berapa, dibagi kepada semua ahli waris. Kalau tak tahu hitungannya berapa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ibu agak-agak aja berapa yang tinggal. Setiap ibu puasa Senin Kamis, atau puasa Asyura, atau puasa 6, niatnya mengqadha'kan puasa almarhumah. Misalnya puasa 6, tapi hutang ibu bayar dulu. Setelah hutang ibu bayar, baru ibu qadha'kan almarhumah. Saya puasa hari Senin besok pagi, menggantikan puasa almarhumah, mengqadha'kan puasa almarhumah. Ibu dapat bayarkan qadha'nya, dan ibu dapat pahala puasa sunat hari Senin. Begitulah cara. Berapa lama? Ya sebanyak yang kita hitung-hitungkan. Seberapa banyak yang bisa kita hitung. Lebih daripada itu sudah di luar kemampuan kita. Allah tidak membebani kita lebih dari yang kita mampu. Ini tentang membayarkan hutang puasa. Tentang orang yang menitipkan anak ke orang tua. Tidak ada orang tua menolak cucu. Enggak ada itu. Kau bawa lah anak kau, aku tak mau ngurusan. Enggak mau, dia akan tetap terima itu. Tapi kapanlah lagi orang tua ini mau bahagia? Kapanlah dia bisa tenang baca Quran? Kapan dia bisa nyaman ikut pengajian? Mengurus pempesnya lagi, memandikannya lagi. Apalagi anak-anak zaman sekarang kurang ajar, memukul kepala nenek pakai mainannya, menyiramkan air. Saya mendengar psikolog ngomong, nenek tidak diberikan perangkat untuk ngurus anak. Nenek tidak diberikan alat untuk ngurus anak, karena yang ngurus anak itu ibu. Ibu umur 20, 30, 40, dia punya perangkat dalam badannya itu untuk ngurus anak. Sedangkan nenek 60, 70, dia tidak punya perangkat untuk ngurus anak. Karena bahannya sudah habis. Jadi janganlah lagi bebankan orang tua itu untuk mengurus. Ustadz sendiri waktu almarhumah
emak masih hidup, pernah Ustadz suruh dia ngurus? Enggak, tak pernah saya urus. Tak pernah saya suruh. Tak pernah saya suruh dia menjaga anak saya, memandikan apa, enggak. Karena saya menengok susah itu, sulit itu. Jadi jangan kita berpikir senang dia dengan cucunya itu, menjaga kebahagiaan dia lah jaga cucu itu. Berhentilah itu. Tidak baik bagi anak kita, tidak baik juga bagi dia, dan tidak baik bagi kita. Berapalah kalian laki kerja, bini kerja, disimpan gaji, tak ada berkahnya. Laki kerja, bini kerja, pakailah gaji kalian untuk mencari ART, asisten rumah tangga, gaji dia untuk menjaga anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bang Alfi. Terima kasih Ustaz, sehat selalu. Amin, Ibu. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz ini jawab pertanyaannya. Langsung saja kepada pertanyaan yang lain. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait dengan bagaimana cara seorang anak itu berbakti kepada ayahnya, yang dimana ayahnya itu selama anak lahir sampai dengan dewasa itu tidak pernah bertanggung jawab gitu Ustaz. Jadi tidak pernah memberikan hak-hak anak. Jadi anak itu diserahkan sepenuhnya kepada ibunya. Jadi ibunya yang bekerja dan memenuhi semua kebutuhan anak gitu Ustaz. Jadi selama ini ayah hanya minta untuk dikunjungi, minta untuk dipenuhi semua keinginannya, tapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan anak. Sementara kalau ayah ada uang itu digunakan untuk judi online gitu, Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Karena negara tidak adil, maka kita boleh nyuri listrik. Itu hukumnya dari mana itu? Karena negara tidak adil, maka kita boleh nyuri air pump. Ini logika berpikir yang sakit. Karena dia dulu tidak ngasih nafkah, maka anak boleh membalas. Ini hukum setan. Jadi kalau kita berselisih pendapat dalam satu masalah, kembalinya ya ke Allah, ke Quran. Yang berhak menghukum itu Allah. Wallahu a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Dia wajib ngasih makan, wajib ngasih pakaian, wajib ngasih tempat tinggal, wajib ngasih perhatian, wajib ngasih pendidikan. Itu kewajiban dia. Kewajiban dia berarti hak kita. Lalu kita nggak dapat. Ya di akhirat nanti kita dapat. Masalah dosa dia itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita urus aja kewajiban kita. Kewajiban kita ya membalas ihsan. Tapi kalau dikasih duit nanti dipakainya judi online, jangan kasih duit. Belikan dia makanan, sewakan, bayarkan sewa rumahnya, listriknya. Rumahnya ada listriknya. Tak ada lagi emak meninggal, siapa yang bisa digaji di situ untuk memasak, menyiapkan? Jangan kasih dia duit. Nanti kalau dikasih handphone, dia jangan kasih dia handphone. Kasih dia sajadah, kasih dia tasbih, suruh dia berzikir.
Ingatkan dia mati. Suruh dia bersuluk, ikutkan dia tarekat Naqsabandiyah 40 hari, suruh dia bersuluk. Zikir. Jangan hanya gara-gara itu jadi alasan kita untuk tidak. Itu menipu diri sendiri namanya. La takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu khianati Allah, Rasulullah, dirimu sendiri kau khianati bahwa padahal kau tahu, kau sadar. Nah, ini jadi apa keperluannya kasih? Kalau salah gunakan duit, jangan kasih duit. Demikian, wallahu a'lam. Baik, kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya. Jadi saya punya anak 6 itu perempuan semua, dan dia sudah sakit itu sudah 2 tahun, Ustadz, pakai pampers, jadi tidak sholat. Apabila misalkan suatu saat dia meninggal belum sempat mau qada sholat, berarti nanti siapa yang harus mau qada sholat? Karena yang saya tahu itu anak laki-laki yang mau qada sholatnya itu, Ustadz. Ya, itu saja, Ustadz, pertanyaannya. Terima kasih. Tidak ada mazhab mengkodokkan sholat. Tidak ada satupun mazhab yang mengajarkan mengkodokkan sholat orang mati, nggak ada. Yang ada itu kodok sholat, itu pun kodok sholat diri sendiri. Sholat saya tinggal itu saya kodok. Sholat orang tua saya tinggal nggak ada dikodokkan. Tidak ada dalam mazhab Hanafi, tak ada dalam mazhab Maliki, tak ada dalam mazhab Syafi'i, tak ada dalam mazhab Hambali. Mazhab apa mengkodokkan? Yang ada itu mengkodokkan puasa, membayarkan hutang, menghajikan. Kalau mensolat kan nggak ada. Ini solat ini untuk membayar kodok dia kemana? Nggak ada itu. Saya kalau ada dalam mazhab saya jawab. Tapi kalau nggak ada ya saya jelaskan nggak ada. Ini tentang masalah kodok solat orang mati. Tidak ada kodok solat orang mati. Tentang masalah orang sakit pakai pampers, digantikan pampersnya setelah masuk waktu. Ini teknisnya. Kepada semua kita, dan kita pun nanti bisa saja mengalami, masuk waktu sholat zuhur di Pekanbaru jam 12.30. Tunggu azan. Begitu azan, ganti pampersnya, pakai pampers baru, sholat zuhur dengan sholat asar jamak takdim, tidak kosor. Zuhur 4, asar 4. Dah selesai. Nanti maghrib gantikan pampersnya. Pilihannya bisa jamak takdim atau jamak takhir. Payah kalau diganti jam 6 Pak Ustadz. Nantilah isya. Jam berapa isya? Nanti aja pas mau tidur malam. Jam 10. Jam 10 malam gantikan pampersnya. Setelah diganti wudukan, sholat isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tidak ada alasan tidak sholat. Tidak ada alasan tidak sholat. Saya sudah sampaikan hukumnya, sudah sampaikan teknisnya. Bagi yang terlanjur salah, perbaiki kesalahan yang akan datang. Jadi sholatnya subuh, zuhur jamak takdim asar,
maghrib jamak takdim isya atau jamak takhir. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya Bapak Rizal dari Jogja. Silakan Bapak. Mic-nya dibuka dulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Udah yang 3 kali saya ngikutin, alhamdulillah nih bisa ngomong, Ustaz. Eh, yang mau ditanyakan, saya tuh kan jauh nih, Ustaz, dari orang tua. Orang tua kan di Padang sana, saya di Jogja. Jadi untuk membantu berbakti ke orang tua ya, untuk membantu secara material kita bisa bantu dari sana sini gitu kan. Untuk memperkuat kita lagi untuk membantu orang tua ibadah yang lebih apa namanya, ya berbakti untuk orang tua dari jarak jauh nih, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Terima kasih itu, Ustaz. Selamat. Ke mertua saya kalau saya sedang di rumah, tapi kalau sedang di luar, Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah, saya videokan cucunya itu. Hari ini apa ada Ustadz kirim hari ini? Mak saya tak ada lagi, sudah meninggal. Mertua tetap saya kirimkan, ada saya kirim. Tidak pernah kosong satu hari pun video. Video foto, video foto. Video call saya takut salah. Takut saya salah ngomong, salah cakap. Saya menghindari video call dengan ulama. Tak pernah ulama saya video call. Takut saya salah cakap. Enggak pernah saya video call Ustadz Adi Hidayat. Sekali pun tak pernah. Takut saya salah cakap. Enggak pernah saya video call Kiai Hasan Abdullah Sahan. Takut saya salah. Tapi video yang menyenangkan hati orang tua, kiai. Nah, jadi kalau ke orang tua kandung, pagi say hello, macam mana kabar, materi kirimkan apa yang bisa kita kirimkan. Adapun keterwakilan kehadiran kita dengan video-video, video anak-anak kita, video kegiatan-kegiatan. Kira-kira apa yang dia paling suka? Mertua saya suka kalau di pondok ini ada kegiatan. Paling suka dia kalau syekh-syekh itu datang. Jadi setiap syekh datang, terakhir Syekh Ali Muhammad Ali Al-Dib, saya kirimkan nih foto dengan santri, senang sekali. Tahu kita apa kesenangan orang tua itu dari jarak jauh, sesuai kemampuan kita. Jangan pernah satu hari kosong daripada berkirim kabar, video cucu, video kegiatan, suara doa, potongan video pendek, ceramah, di samping materi yang semampu kita. Demikian Pak Rizal di Jogja. Wallahu a'lam bishawab. baik, Masya Allah. Ada lagi dari jamaah? Masih banyak ya. Sebelum ke jamaah, saya izin bertanya, Ustadz, saya nemu di surat Al-Baqarah ayat 215 yang bunyinya, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakini wabnis sabil.
Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi orang tua, kemudian kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Yang ingin saya tanyakan, eh, bahkan dalam bab sodakoh juga orang tua itu dinomorsatukan, Ustaz ya. Lebih baik ketimbang kedua anak yatim, orang miskin. Seperti itu pemahamannya, betul tidak, Ustaz? Orang tua setelah Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal ucapan qaulan karima, baik dalam hal sedekah materi, baik dalam hal kesabaran, pokoknya setelah Allah tu orang tua. Dalam hal sedekah, orang tua dulu. Jangan dermawan sama orang lain, orang tua tak pernah kasih duit. Dalam hal kata-kata lembut, orang tua dulu. Dalam hal kesabaran, dengan kawan nunggu mancing sabar, dan orang tua tak sabar. Semua amal badan kita yang 4 ini orang tua dulu. Amal badan, amal harta, amal lisan, amal hati. Amal lisan, waqulu qawlan karima. Amal badan, bakti kepada orang tua. Amal hati, amal sabar, orang tua dulu. Amal duit, falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Orang tua dulu. Ummuka, ibumu dulu. Wa bil walidaini ihsana, orang tua dulu. Jadi kalau ada orang lebih mendahulukan orang lain, ini bermasalah. Karena ingin dipuji, ingin popularitas dan lain-lain. Demikian Bang Alvin. Meskipun orang tua dalam kondisi berkecukupan gitu, San. Kalau kebunnya luas, duitnya banyak, dia tak perlu duit kita. Kita kasih jadi obat sama dia. Duit kita itu kalau kita kasih sama orang tua kita yang mampu, kita kasih 1 juta, dibalasnya 2 juta. Tapi duit kita yang 1 juta itu dipegangnya, diciumnya duit kita. Lain rasa duit kau ini. Mak saya punya sawit, ada sawitnya. Tiap bulan dapat duit dia. Tapi kalau saya kasih duit, pegangnya duit tuh. Jangan kita sangka kalau dia punya duit, tak perlu dia duit kita. Kita kasih dia 1 juta, disalaminya anak kita 2 juta. Tapi pemberian kita itu diingatnya, berkesan di hatinya. Ini seumur hidup tak pernah ngasih orang tua duit. Dengan alasan ada duit dia. Beda duit dari kita. Jadi dalam hal beli baju dia dulu. Beli sepatu, beli mobil. Masya Allah. Jazakallah khair atas jawabannya. Barakallah. Kita lanjut ya. Masih ada waktu, insya Allah. Saya persilakan berikutnya kepada... Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Ramai banget nih yang mau tanya. Ibu Wahyuni. Mic-nya dibuka dulu, Ibu. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Alvin. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz tentang orang tua. Seperti yang Bang Alvin tanyakan, alhamdulillah sudah terjawab. Dan yang kedua, jikalau ada kerabat kita, kakek atau nenek kita telah meninggal,
Tetapi pas dia meninggal kan kita sudah biasa mendoakan ya Ustadz sampai 7 hari. Ada sebagian tidak mau didoakan, tidak boleh didoakan. Itu sebagaimana sebenarnya Ustadz? Sedangkan doa itu walaupun hanya Al-Fatihah kita bacakan kan sampai. Jadi bagaimana dengan pendapat orang-orang yang setelah meninggal tidak boleh didoakan? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, tengok Al-Quran, wa ilar Rasul, lihat hadis. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Membacakan Yasin untuk orang meninggal dunia sampai. Enggak mau dia dibacakan Yasin, kita bacakan dari rumah kita. Rupanya mesti minta izin ke anaknya, kan tidak. Ibu punya grup wirid Yasin, datang ke rumahnya, anaknya tak ada mau nerima, anaknya udah ikut Wahabi semua. Ibu buat di musola, di masjid, beli nasi bungkus untuk almarhum yang selama ini baik, almarhumah, buat. Adik beradik bertiga, yang 2 tak mau buat, 1 buat, undang, datang alhamdulillah, tak datang ya nggak apa-apa. Kenapa nggak dibuat? Jadi buat saja. Benar menurut Al-Quran, benar menurut sunnah, benar menurut ulama, laksanakan. Sedekah makanan, sampai. Sedekah tahlil la ilallah, sampai. Sedekah baca ayat, sampai. Umroh, sampai. Kurban, sampai. Puasa, sampai. Nanti saya kirimkan amalan-amalan yang sampai untuk orang meninggal dunia. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan masih bisa memberikan ilmu untuk kami. Amin. Amin, Allahumma amin. Baik, satu lagi ya, satu lagi. Banyak banget ya, saya bingung milihnya ini. Insya Allah. Yang angkat tangan paling tinggi. Ibu Amna Syaril dari Lampung. Makasih Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz buat kesempatannya. Saya ingin bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menerangkan kalau harta anak itu adalah harta orang tua. Terus saya tuh kemarin baru dengar Ustaz di tempat saya tuh menerangkan kalau apabila orang tua itu berhutang kepada anak, maka untuk agama kita mengajarkan tentang keadilan gitu. Artinya orang tua itu sebaiknya membayar hutang itu. Jadi dengan hubungannya dengan saya kurang jelas tadi pemahaman tentang yang Ustadz jelaskan tadi Ustadz. Yang harta anak adalah harta orang tua, itu batasannya seperti apa dengan yang dijelaskan yang Ustadz yang di tempat saya itu Ustadz. Itu aja Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza kana al-walidu faqiran, kalau bapaknya fakir, miskin, yahtaju ilal mal, bapaknya perlu duit, wa kana al-ibnu ghaniyan, anaknya kaya, fayajibu 'alal ibni an yunfiqa 'ala walidihi,
maka anaknya wajib ngasih duit ke bapaknya. Wa yu'tiyahu ma yahtajuhu minal amwal, wajib dia ngasih duit. Liqaulin Nabi SAW, karena Nabi bersabda, ibda biman ta'ul, mulailah dari orang yang dekat, ummaka ibumu, wa abaka bapakmu. Hadis riwayat An-Nasa'i. La yajuzu lil ibni, seorang anak tidak boleh an yaj'ala ma yu'tihi lil walidi qardan, tidak boleh memberikan yang dia kasih ke bapak ibunya itu sebagai hutang. Ya, ini nasi utang ya, nggak boleh. Amma idza kana al-abu ghaniyan, kalau bapaknya kaya, sawitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya 5, bininya 4, ghairu muhtajin ilal mal, dia tidak perlu duit. Atau kanal ibnu faqiran, anaknya fakir, la yastati'ul infaqa ala abih, tak bisa dia membantu bapaknya, fala haraj, maka anaknya tidak dituntut apa-apa. Fala haraj, boleh bagi si anak an yuqrida abahu, wa yajibu 'alal walidi an yurji'ahu ila ibnihi idza kana qadiran 'alal wafa, dan si bapak membayar kepada anaknya. Wa idza kana al-walidu mu'siran, kalau bapaknya kesulitan, la yajidu wafaan, tidak bisa membayar hutang, fala yajuzu lil ibni an yutalibahu, tidak boleh si anak menuntut bapaknya. Bal yajibu alaihi inzaruhu hatta yajida sa'atan, maka si anak nunggu sampai bapaknya mampu. Dalilnya Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah, kalau dia kesulitan maka tunggulah sampai sampai mampu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sudah pukul 21:16 waktu Indonesia Barat di jam saya sekarang. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan untuk bertanya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa dapat kesempatan ya, kesempatan untuk bertanya. Di chat juga sangat banyak ini masih belum terjawab. Minta amalan. Tadi Ustadz sudah menyampaikan ya, Ibu, yang 11 amalan yang bisa kita lakukan ketika orang tua sudah tiada. Nanti insya Allah recordnya bisa ditonton ulang. Baik, terakhir Ustadz, closing statement atau kalimat penutup untuk tema kita pada malam hari ini tentang kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Fadhil Ustadz. Sebanyak apapun yang kita berikan ke orang tua, tidak akan pernah membalas perbuatan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah membalas, teruslah teruslah membalas. Bagi yang belum mampu, bahagiakanlah mereka dengan qaulan karima, kata-kata yang lembut. Bagi yang sudah meninggal dunia, bersedekahlah. Bagi yang tak mampu, kirimkanlah Al-Fatihah, bacakan Quran. Berbuat baiklah untuk orang tua, insya Allah anak-anak kita buat baik ke kita. Ala hazihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Amin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al abna'ana wa banatina barrina bi abaihim wa ummahatihim. Allahumma ihfazhum min kulli su' wa syarri makruh. Ampunkan silap salah kedua orang tua kami. Kalau masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Kalau sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan segala silap salah dosa. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Waqtim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf segala kesilapan, kekhilapan, kekurangan Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak dan di Riau, Bapak Ibu jamaah hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, sampaikan ke Bang Alvin, nanti saya jawab dalam voicemail. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.